Wahai para pejuang skripsi, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama, atau yang baru pertama kali di channel ini, selamat datang. Hari kedua 30 Days Challenge untuk menyelesaikan skripsi kamu semuanya. Terlepas apapun tahapannya, tapi akan kita mulai dari awal. Hari kedua kita membahas tentang pendahuluan. Nah, kalau di hari pertama kita membahas tentang topik yang di situ adalah awal dari menyelesaikan skripsi kamu. Hari kedua ini kita akan membahas tentang pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini ada banyak hal yang di situ ada. Setelah tahu topiknya, tentu kita akan lihat fenomena pentingnya. Apa fenomena penting seputar topik? Nah, kalau ketika memilih topik juga kamu sudah berusaha untuk mencari fenomena-fenomena yang sesuai atau yang terkait, tapi di pendahuluan ini hal yang paling utama adalah mencari, mengumpulkan, mengidentifikasi fenomena-fenomena terkait dengan topik penelitian kamu. Nah, misalnya topik penelitian kamu sudah tentukan ya, terkait dengan hal kekinian misalnya, sesuai dengan bidang kamu. Fenomenanya adalah juga terkait dengan hal-hal kekinian di bidang kamu. Lihat sehari-hari fenomenanya apa terkait dengan topik penelitian kamu. Oke, kasih contoh ya. Misalnya sekarang pasca pandemi nih, pandemi sudah selesai gitu ya. Nah, apa fenomena-fenomena terkait agar bisnis bisa terus berjalan? Misalnya kalau kamu manajemen atau kamu kuliah di bidang studi bisnis ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi lancarnya bisnis? Nah, kamu lihat bagaimana fenomena industri tertentu, mungkin fenomena-fenomena di pasar, baik pasar modern, pasar tradisional, atau bahkan pasar uang, ya kan? Kamu lihat apakah di Indonesia saja ataukah pasar uang di dunia, atau kamu juga lihat fenomena-fenomena tentang UMKM. Bagaimana usaha menengah ya kecil itu bisa bangkit atau bertahan. Nah, pilih fenomena-fenomena yang terkait seperti itu tadi ya. Sekali lagi tergantung pada bidang studi kamu. Yang paling penting, tidak semua fenomena itu bisa diambil dimasukkan dalam pendahuluan ya. Cari saja setelah kamu list ya, misalnya ada 10 fenomena penting, atau cari 5 kemudian yang terpenting. Nah, tapi dari 5 hal itu, 5 fenomena itu bisa saling terkait, terus kamu bisa ceritakan. Kamu elaborasi di situ bagaimana fenomena itu bisa mempengaruhi atau bisa menjelaskan terkait dengan topik penelitian, sehingga nanti akan mengerucut kepada permasalahan penelitian. Nah, tapi nanti ya akan kita bahas di situ. Nah, setelah ada fenomena yang biasanya dari lapangan, hal yang kedua yang kamu harus tahu adalah kamu kembali ke literatur. Kamu harus mulai baca-baca literaturnya, review lagi literaturnya, cari literatur-literatur yang terbaik, yang terkini, kamu sitasi. Ya, gimana caranya? Cari artikel-artikel ilmiah dari jurnal yang bereputasi, ya, khususnya yang internasional bereputasi, atau juga jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi di Sinta. Kalau bisa cari yang Q1, Q2 ya, kuartil 1, kuartil 2, yang open access banyak, yang gratisan banyak gitu ya. Nah, jangan terlalu beralasan bahwa Prof, saya tidak punya akses terhadap jurnal itu. Banyak sekali. Oke. Nah, dari dua hal itu, lalu bagaimana kamu mencoba mengaitkan antara fenomena yang terjadi di dunia nyata, di sehari-hari yang kamu hadapi, baik itu di perusahaan, organisasi, unit misalnya, dan juga yang kemudian kamu kaitkan dengan kondisi bacaan kamu dari literatur review kamu ya. Tapi dalam hal ini, literatur ini digunakan untuk mengaitkan antara fenomena lapangan ya, kondisi yang real di lapangan dengan yang ada di literatur. Gunanya adalah mengatakan bahwa topik penelitian kamu ini penting dan fenomena ini eksis gitu. Relevan, ada di dunia nyata, terjadi gitu ya. Dan juga di literatur juga dibahas. Nah, itu dulu. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan keburu-buru juga ya, tapi juga kalau kamu udah mendapatkan itu, coba di hari kedua ini kamu tulis ya 2-3 paragraf saja, itu sudah keren kalau kamu bisa lakukan. Mulai dengan yang general, yang utama, fenomena-fenomena utama, fenomena-fenomena penting, mungkin nanti mengerucut lagi yang lebih spesifik dan semakin spesifik, dan di situ kaitkan dengan literatur terkait, sitasi ya, literatur yang relevan.
Kalau bisa 5 tahun terakhir ya situasinya. Kalau bisa bahkan 3 tahun terakhir lah, lebih ciamik itu namanya. Oke, gitu. Bagi yang ingin terus mengikuti challenge ini atau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bagikan juga buat teman-teman kamu yang sekarang lagi pusing kayaknya ngerjain skripsi ya. Tapi yakin ya, 30 hari insya Allah bisa menyelesaikan skripsi. Tetap semangat, sukses selalu, dan jangan lupa juga lihat video-video saya yang lain terkait dengan menyelesaikan skripsi. Kalau masih bingung, kembali kepada video yang pertama tentang challenge day 1 tentang menentukan topik. Sukses buat kamu, sampai ketemu besok pagi ya. Bagi yang melihat replay video ini juga jangan lupa ikut juga, nggak apa-apa, challenge kamu walaupun mungkin sudah terlambat. Tetapi topik ini saya yakin masih tetap relevan dengan apa yang kamu hadapi sekarang. Sukses buat kamu, sarjana di depan mata.